Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ade dari kelas 12 Elin 1. Di sini saya akan membicarakan tentang menghadapi kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Perkembangan teknologi yang semakin maju pada era industri 4.0 ini sangat disayangkan karena memiliki dampak positif maupun negatif. Secara dampak positif, konsep syariah akan diterima oleh masyarakat, contohnya penggunaan smartphone yang dapat diakses oleh masyarakat di seluruh dunia. Namun, dampak negatif yang dihadapi dari perkembangan teknologi sekarang ini yaitu konsep syariah hanya digunakan untuk kepentingan beberapa golongan saja, seperti strategi marketing yang mengusung konsep halal industri tanpa mengetahui lebih dalam konsep syariah yang sebenarnya. Seiring perkembangan zaman, teknologi informatika komunikasi turut melaju cukup cepat. Berarti yang berkaitan dengan hal itu sangat canggih. Banyak orang dimudahkan dengan teknologi kekinian. Hanya saja, kemudahan dalam teknologi informasi komunikasi akan memiliki dua sisi mata uang. Satu sisi membawa peranan yang positif, namun di sisi lain juga ada dampak negatif yang perlu dicermati dengan seksama. Sisi positif dari kemajuan teknologi sangat banyak. Beberapa di antaranya dapat dilihat dari terbantunya beberapa bidang berikut. Yang pertama, bidang pendidikan. Teknologi telah mengubah proses pembelajaran konvensional. Setidaknya ada 5 pergeseran itu, yaitu dari pelatihan ke penampilan, dari ruang kelas ke mobilitas di mana saja, dari kertas ke media online, dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, dan dari waktu siklus ke waktu nyata. Oleh sebab itu, banyak memungkinkan sekali saat ini proses belajar tidak dilakukan secara tatap muka di kelas, antara guru dengan siswa atau dosen dengan mahasiswa. Dapat terhubung dengan proses belajar menggunakan peralatan teknologi sekarang. Yang kedua, bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, salah satu penerapan teknologi pada manajemen rekam medis menggunakan kartu pintar atau smart card. Hanya dengan memasukkan data pada kartu itu, tenaga medis atau yang berkepentingan bisa memperoleh riwayat penyakit pasien dan pengenangannya. Yang ketiga, bidang transportasi. Menggunakan teknologi pada bidang transportasi, misalnya di teknologi pesawat terbang. Pada pesawat terbang terdapat fitur pilot otomatis yang dikendalikan dengan program komputer. Yang keempat, bidang jasa pengiriman. Jasa pengiriman saat ini semakin maju. Jika dahulu mengirim paket tidak tahu kapan akan sampai, sekarang paket dikirim dapat dilacak posisinya secara real time. Dan yang kelima, bidang bisnis. Dalam bisnis, penggunaan teknologi diterapkan pada perdagangan secara elektronik. Fitur ini memerlukan jaringan komunikasi internet. E-commerce memudahkan dua atau banyak pihak untuk melakukan transaksi tanpa harus bertemu langsung secara fisik. Nah, yang sekarang dampak negatif teknologi. Teknologi turut memunculkan sejumlah dampak negatif yang merugikan. Beberapa hal ini dapat menjadi efek samping dari kemajuan teknologi. Yang pertama, pelanggaran hak cipta. Kemajuan teknologi ada yang disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, biasanya terkait pelanggaran hak cipta. Pelanggaran ini meliputi pembajakan software, penggandaan tanpa izin pembuat karya, hingga pemakaian tanpa izin pembuat. Pelanggaran hak cipta sudah pasti merugikan produsen dan merugikan konsumen saat mereka mendapatkan produk yang kualitasnya tidak setara dengan produk asli. 2. Kejahatan cyber. Kejahatan ini dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi atau jaringan komputer. Contoh kejahatannya seperti pembajakan kartu kredit, penipuan online, dan sebagainya. Yang ketiga, pornografi, perjudian, dan penipuan. Ketiga hal tersebut sangat marak di dunia online dan menjadi sisi negatif dari teknologi. Namun, sebagai negara melegalkan pornografi dan perjudian terkait aturan-aturan tertentu. Sedangkan untuk penipuan, banyak oknum yang menyalahgunakan teknologi guna menipu orang lain demi mendapatkan sejumlah uang.
Dan yang terakhir, penyebaran malware. Malware adalah program komputer yang sifatnya mencari kelemahan software. Penggunaannya seperti untuk membobol atau merusak sistem operasi maupun merusak software. Contoh malware adalah virus, worm, keylogger, trojan, spyware, dan sebagainya. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.